Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Shadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua yayasan, ketua DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu hadirin hadirat, shoimin dan shoimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah hanya karena rahmat dan hidayahnya kembali di kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga menjadi sabab wasilah Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Salawat riding salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Untuk menambah keberkahan majelis ini, mari kita bertawassul dengan bacaan Fatihah kita. Kita doakan kepada para arwah almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu shoimi dan shoimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah Allah azza wa jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, semata-mata ikhlas hanya karenanya, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari awal surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir yang disebutkan Allah, yang termasuk di dalam kelompok kafaru, yaitu min ahlil kitab wal musyrikin. Di awal ayat Allah azza wa jalla menginformasikan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, bahwasanya orang-orang kafir itu min ahlil kitab, yang terdiri dari ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Di awal ayat
Nanti dijelaskan kembali pada ayat berikutnya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lagi-lagi Allah ungkapkan, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Di awal ayat ini ulama mengatakan bahwa yang termasuk pada orang kafir itu adalah ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Maka dalam beberapa ayat hukum dijelaskan, ketika Allah menjelaskan kebolehan ahlul kitab, ini berbeda dengan kebolehan kepada orang-orang musyrik. Karena memang ahlul kitab dan orang musyrik disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat yang berbeda. Kita pernah bahas misalnya bagaimana sebagian ulama membolehkan kita berbagi kepada ahlul kitab. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kebolehan seorang muslim menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab. Padahal ahlul kitab itu adalah orang-orang kafir, tetapi mereka bukanlah orang-orang musyrik. Perbedaannya, kalau ahlul kitab, kendati pun mereka orang kafir, mereka tetap mengakui adanya Tuhan. Mereka mengakui adanya nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sementara orang-orang musyrik, mereka menyekutukan Tuhan mereka, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka punya sesembahan yang lebih dari satu. Ini perbedaan prinsip antara ahlul kitab dengan orang-orang musyrik. Tetapi yang menarik rahimakumullah, pada kajian kita pagi hari ini, justru pada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah ikhlas semata-mata karena Allah. Oleh ulama fikih, ayat ini menjadi dalil bahwa setiap ibadah itu wajib dengan niat, walaupun tidak ada kalimat niat pada ayat ini. Karena tadi saya katakan bahwa ayat ini secara tekstual mengajarkan bahwa ibadah kepada Allah itu wajib hukumnya semata-mata ikhlas karena Allah. Maka dalam Islam Allah mengecam orang yang beribadah karena ingin dipuji orang. Kita bisa dapati di surah Al-Ma'un misalnya, bagaimana Allah mengecam orang yang sholat tapi karena ingin dilihat orang. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yuraun, mereka yang sholatnya karena ingin dilihat orang. Allah juga mengecam orang yang bersedekah karena riya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusak sedekahmu itu bil manni wal adha, dengan disebut-sebut dan menyakiti orang yang menerimanya. Karena hal yang demikian itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, karena seperti orang yang berinfak tapi ria'an nas, ingin dilihat orang. Bahkan Allah umpamakan orang yang bersedekah atau berinfak niatnya tidak lillah, dan ini tidak ringan hadirin rahimakumullah.
seperti kamathali safwanin alaihi turab. Allah umpamakan seperti sebuah batu yang licin, kemudian batu itu disiram oleh air hujan, yang otomatis ketika ada debu di atas batu yang licin kemudian disirami oleh hujan yang lebat, tidak ada asapnya sama sekali. Ini konsep ikhlas yang Allah maksudkan di ayat ini. Nah, oleh para ulama fikih ini menjadi dalil bahwa niat itu menjadi syarat ataupun rukun dari sebuah ibadah. Dari 4 mazhab ulama fikih ada yang menyebutkan bahwa niat itu syarat, tetapi ulama-ulama Syafi'iyah menyebutkan niat itu adalah rukun min arkanil ibadah, salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah. Maka kalau kita lihat wudu misalnya, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, wudu yang Allah sebutkan perintahnya hanya 4. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma 4. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholat, kalau kamu mau sholat maka basuhlah wajahmu. Tidak ada niat di ayat ini. Kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kakimu sampai mata kaki. Tapi karena ada ayat 8 surah Al-Bayyinah tadi, ulama mengatakan dari 4 perintah Allah tentang wudhu tadi, ada yang pertama yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu niat. Bahkan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sering mengiringi ayat ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu an amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahul jamaah. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dari apa yang ia niatkan. Hadis ini pun tidak spesifik. Rasulullah tidak mengatakan kalau kamu wudhu kamu harus niat, tidak. Kalau kamu sholat kamu harus niat, kalau kamu puasa kamu harus niat, kalau kamu iktikaf kamu harus niat, tidak. Nabi hanya menyebutkan innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung niat. Disinilah yang menjadi lapangan ijtihad para ulama. Kalaupun mereka sepakat tentang niat itu wajib adanya dalam perkara ibadah, tetapi letaknya para ulama berbeda pandangan. Tadi saya katakan ada yang menyebutkan rukun, ada yang menyebutkan syarat. Termasuk di dalamnya yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat kita tentang talaffuz bin niyah. Misalnya dalam sholat kerap kali kita diajarkan usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Dalam saum Ramadan, tradisi masyarakat kita biasanya baca setelah tarawih, dibaca sama-sama nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani. Ramadhana atau Ramadhani, Pak? Terserah juga, nggak ada masalah ya, nggak usah diperdebatkan juga ya. Walaupun kalau lihat konsep kalimat dalam bahasa Arab ini akan jadi masalah. Kalau dibaca Ramadhana katanya harus dibaca hadhihi sanata. Kalau dibaca Ramadhani harus dibaca hadhihi sanati. Ya kita nggak perlu pikirkan ini dalam-dalam lah, nggak usah.
karena saya pernah bahas ini, karena udah terbiasa baca Ramadona, dibaca Ramadhani malah kagok katanya. Baik. Nah, kalimat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau dalam zakat, kita kerap kali ketika menyerahkan zakat fitrah kepada petugas, kita disuruh baca nawaitu an ukhrija zakatal fitri li wali ahli, sebutkan namanya, fardhon lillahi ta'ala. Ini tidak ada sama sekali dalam ayat ini. Ulama yang mengambil argumentasi niat dengan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tidak ada kaitannya dengan talaffuz bin niyah. Karena itu sebagian ulama mengatakan talaffuz bin niyah itu tidak perlu. Walaupun menurut ulama-ulama Syafi'iyah talaffuz bin niyah itu penting. Ini kembali saya ungkapkan bahwa kita tidak perlu mempersoalkan tentang talaffuz. Karena mau pakai madhab manapun, ucapan usolli fardhu dhuhri, ucapan nawaitu shauma ghadin itu belum jadi niat. Nah, yang keliru terkadang orang menganggap itu sudah menjadi niat. Misalnya setelah baca nawaitu shauma ghadin, sebagian masyarakat kita kan langsung nawaitu shauma ghadin an adai fardhon lillahi ta'ala sallallahu ala Muhammad, langsung salaman. Padahal ulama sepakat li anna niyata mahalluha fil qalbi. Niat itu adanya di hati. Jadi kalau ada orang baru baca usolli fardhu dhuhri, baru baca nawaitu, itu belum niat. Itu baru namanya talaffuz bin niyah. Maka kalaupun menggunakan madhab Syafi'i, hadirin rahimakumullah, saat sholat kemudian di mana niat dari talaffuz itu sendiri adalah memudahkan orang untuk niat dalam hati, tapi alih-alih itu terwujud jadi malah was-was, malah nggak usah pakai usolli. Ada yang misalnya usolli Allah, usolli. Ya nggak perlu akhirnya. Karena adanya talaffuz, adanya melafalkan niat itu jelas disebut oleh ulama-ulama fikih liyusa'idal qalba, untuk membantu hati. Karena memang dalam mazhab Imam Syafi'i niat dalam sholat itu muqtarinan bi fi'li. Ini yang kadang-kadang sulit. Apa itu muqtarinan bi fi'lihi? Niat itu harus bersamaan dengan perbuatannya. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i saat sholat niat itu ada pada saat lisan mengucapkan takbiratul ihram. Allah, mulut mengucapkan Allah, hati mengatakan saya niat sholat subuh 2 rakaat ikut imam karena Allah. Nah, ini yang terkadang menjadi sulit. Akhirnya orang tidak bisa Allahu Akbar, nggak mungkin. Kalau pakainya fikih Syafi'i pasti lama, Pak. Allah, karena mulutnya mengatakan Allahu Akbar, lisannya hatinya mengatakan saya niat sholat subuh 2 rakaat ikut imam karena Allah. Apalagi kalau niat hatinya lebih panjang lagi, saya niat sholat subuh 2 rakaat di Masjid Al-Hikmah dengan ustadz ini fardu karena Allah, lebih lama lagi. Nah, untungnya ini perlunya kita belajar fikih. Ulama mengatakan kalau memang gara-gara talaffuz malah was-was, lebih baik kita beralih kepada madhab Imam Malik atau madhab fikih yang lain yang menyatakan bahwa niat dalam hati itu boleh disampaikan hati
sebelum pelaksanaan sholat. Artinya sebelum takbiratul ihram. Jadi kita mengatakan dalam hati, saya niat sholat subuh 2 rakaat ikut imam karena Allah. Allahu Akbar. Ini lebih sederhana. Walaupun tentu bagi kita yang bermadhab Syafi'i harus muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Tapi kalau memang sulit, maka silahkan. Yang penting antara niat dalam hati dengan takbiratul ihram itu tidak ada jeda yang lama. Malah yang nggak boleh sudah Allahu Akbar baru niat, saya niat sholat subuh 2 rakaat, itu nggak boleh. Karena tadi innamal a'malu binniyat, artinya niat itu harus ada sebelum pelaksanaan perbuatannya. Atau dalam niat puasa. Dalam niat puasa, hadirin hadirat rahimakumullah, seharusnya kalaupun mau diungkapkan pelafalannya bersama-sama, itu harusnya ada jeda. Atau dulu saya ingat, kenapa ada kata nawaitu shauma ghadin? Ternyata ini niatnya mengajarkan kepada masyarakat tentang niat, atau minimal mengingatkan pentingnya niat. Nah, kalau memang itu niatnya adalah untuk mengingatkan, kalaupun kita mentradisikan bacanya bersama-sama, maka selesai kalimat lillahi ta'ala, silahkan niat di hati. Itu yang betul. Sebab fungsinya dibaca talafut itu bersama-sama untuk mengingatkan, jangan sampai kita nggak niat. Apalagi mayoritas ulama fikih mengatakan likulli niyatin saumun wahid, 1 kali niat untuk 1 kali puasa. Walaupun dalam mazhab Imam Malik dikatakan bagi mereka yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, sebaiknya niatnya di awal seluruhnya. Dalam kitab-kitab fikih ditulis nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani kullihi lillahi ta'ala. Perbedaannya hanya ada kata kullihi, yang artinya di awal Ramadan saya niat melaksanakan ibadah puasa 1 bulan full di Ramadan ini fardu karena Allah. Bahkan dalam bab puasa ini ada perbedaan. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa niat puasa wajib itu harus dilakukan sebelum pelaksanaannya. Kata Nabi, "Malam yubayyitis siyama fala siyama lahu." Bahwa niat itu harus diucapkan dalam hati pada malam harinya atau sebelum masuk waktu untuk melakukan ibadah puasa, yaitu waktu subuh. Sementara puasa sunnah, lagi-lagi berdasarkan amaliyah Nabi kita Muhammad SAW, ketika baginda Rasul tidak atau belum makan apapun di pagi hari, beliau tidak sarapan, beliau tidak makan ataupun minum. Tiba-tiba beliau pulang ke salah satu rumah istrinya. Beliau menanyakan, adakah makanan yang bisa kita konsumsi hari ini? Sayyidatina Aisyah menjawab, maaf ya Rasulullah, hari ini kita tidak punya apa-apa untuk dimasak. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Baik, kalau begitu saya puasa saja hari ini. Ini satu sisi memberikan satu hukum bahwa niat untuk puasa sunnah selama belum masuk waktu zuhur, maka dia boleh untuk niat puasa walaupun awalnya dia tidak puasa. Tapi ketika kemudian sebelum masuk waktu zuhur dia ingin niat berpuasa, ini tidak masalah. Sisi yang kedua, ini mengajarkan betapa hebatnya sosok
Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami. Ketika dia menanyakan apakah hari ini ada sesuatu yang bisa kita masak atau bisa kita konsumsi, istrinya menjawab, hari ini tidak ada apa-apa. Ya udah, kita puasa aja. Saya puasa saja. Kalau saya berbeda, Pak. Hari Senin kita tanya, punya beras apa enggak, mah? Enggak punya. Mungkin kita nggak akan bisa jawab, kalau begitu saya puasa aja. Mungkin kita akan jawab, uang belanja yang kemarin kemana? Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Nah, hadirin rahimakumullah, maka persoalan niat ini lagi-lagi tidak perlu dipersoalkan. Selama kemudian kita meniatkannya semata-mata karena Allah dan kita ucapkan itu dalam hati, maka semua ulama sepakat ibadah yang kita lakukan sah. Walaupun kemudian misalnya masih ada sebagian orang mempersoalkan ini, mempersoalkan talafuz. Kenapa pakai musolli? Bahkan saya lihat ada beberapa video yang viral, misalnya sholat kok pakai aksesoris katanya. Ini silahkan saja, gak ada masalah. Bagi yang gak mau pakai talafuz silahkan. Tetapi yang terbiasa menggunakan talafuz juga tidak masalah. Karena lagi-lagi yang penting niatnya adalah harus di dalam hati, karena mahallun niyati fil qalbi. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, persoalan niat ini juga hikmahnya adalah untuk membedakan antara ibadah mahdhah dengan non mahdhah. Atau juga bisa dikatakan niat itu fungsinya untuk membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah secara khusus. Maka yang perlu niat itu hanya ibadah-ibadah yang sifatnya khusus juga. Wudu, tayamum, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain-lain. Tapi untuk perkara atau hal-hal yang ibadahnya bersifat umum, maka tidak perlu ada niat. Seperti misalnya orang yang mau mencari nafkah yang halal, tentu kita sepakat seorang suami, seorang kepala keluarga yang mencari nafkah halal untuk istri dan anak-anaknya, ini bagian dari ibadah. Tapi untuk perkara ini ulama sepakat, nggak perlu kita misalnya mau berangkat kerja, nawaitu an a'mala ilal idaroh lillahi ta'ala, nggak perlu. Saya niat bekerja mengharapkan ridho Allah karena Allah, tidak perlu. Atau bahkan melakukan amalia sunnah, orang makan, minum, berbuka puasa, ini ibadah. Tapi karena dia bukan ibadah mahdhah, la tahtaju ila niyat, dia tidak membutuhkan niat. Gak perlu orang makan saya niat makan atau saya niat berbuka puasa, tidak. Karena ini termasuk bukan ibadah mahdhah. Dan ketika orang sudah berniat satu amalan kebaikan, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, orang yang telah memantapkan niat semata-mata karena Allah, dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis luar biasa, kata Nabi, niyatul mu'mini khairun min amali. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Hadis ini dipahami bahwa hanya dengan niat saja, walaupun dia belum melakukan satu perbuatannya, itu sudah dinilai ibadah. Ada orang mau sodakoh baru niat, nggak masalah Pak. Kenapa kok belum terrealisasi? Uangnya belum ada. Saya sudah niat Pak Ustadz mau berbagi kepada anak-anak yatim, cuma memang baru niat karena dananya masih terbatas. Atau saya sudah niat kok untuk berangkat umroh, saya sudah niat untuk silaturahim, gak ada masalah. Niyatul mukmin khairun min amali. Yang tercela itu adalah cuma niat saja, padahal sudah ada kemampuan untuk melaksanakannya,
tapi nggak mau melaksanakannya. Alasannya kan yang penting niat Pak Ustadz. Betul, niat sudah ada nilai ibadah, tetapi niat itu ketika tidak ada uzur segera laksanakan. Bahkan ketika seseorang sudah meniatkan amalan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat untuk mencatatkan pahala baginya. Ini hebatnya niat orang-orang yang beriman. Dan terakhir, hati-hati terhadap niat. Bagaimana niat itu harus istimror. Niat itu harus betul-betul komitmen sejak awal semata-mata karena Allah. Ulama-ulama tasawuf mengatakan niat yang konsisten itu yang paling berat. Sampai-sampai ada hadis, berapa banyak orang yang awalnya niatnya karena akhirat, tapi karena kemudian beralih karena kepentingan duniawi, maka apa yang dia lakukan menjadi tercela. Awalnya niat lillahi ta'ala, awalnya niat karena Allah, perbuatan itu baik, niatnya karena Allah. Tapi ketika kemudian ternyata ada keinginan yang tidak lillah, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya amalan akhirat, orang baca Al-Quran itu jelas amal ibadah yang bernilai positif, bernilai ibadah. Tapi awalnya saya niat baca Al-Quran karena Allah, tapi tiba-tiba ada dalam hatinya terbersit, mudah-mudahan kalau saya baca Al-Quran dengan suara yang merdu, orang-orang akan bilang Masya Allah, itu Ustadz Qori luar biasa, suaranya Masya Allah, ingin dipuji, maka ibadahnya dia anggap tercela. Bahkan berapa banyak niat yang awalnya satu hal itu amaliyah dunia, tapi karena niatnya lillah, niatnya karena akhirat, maka amal itu bisa berubah menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjaga keikhlasan ini gak mudah. Ada orang yang lulus ikhlas di awal perbuatan, tapi gak lulus di akhir perbuatan. Kita mengurus anak yatim misalnya, tiba-tiba anak yatim ini sudah kita sekolahkan, sudah kita berikan beasiswa pendidikan, jadi dokter misalnya, tiba-tiba kita yang biasa memberikan ke dia sakit, kita pasti akan mengabari anak kita yang dokter, nah bapak lagi sakit, kamu bisa kesini. Nggak taunya anak yatim yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri, dibiayai sejak kecil, seringkali lisan ini nggak sadar, Pak. Kamu itu disuruh segini aja susahnya minta ampun, padahal kamu jadi dokter itu kalau bukan karena saya. Hai. Termasuk ada orang yang sudah berikan banyak buat masjid, tiba-tiba mungkin pengurus DKM kurang, atau dia ngerasa tidak hormat pada dirinya. Biasanya orang yang jadi donatur masjid kan kalau datang, silahkan kepada bapak donatur yang terhormat, duduknya di depan, selalu disebutkan. Tiba-tiba mungkin dia menganggap pengurus DKM kurang respect sama dia, akhirnya dia mencak-mencak, itu masjid kalau bukan karena saya gak jadi itu. Ini cacatlah ibadah kita. Ini orang yang sulit, paling sulit yang ini, menjaga awalnya niat semata-mata ikhlas karena Allah, sampai akhir niatnya ikhlas karena Allah, sampai kemudian diungkit kembali. Ini yang tadi di awal saya katakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, apalagi sampai menyakiti orang yang menerima sedekah kita. Yang berat, karena ikhlas itu adalah melakukan sesuatu amal ibadah tidak ada niat apapun, tidak ada tendensi apapun kecuali hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beberapa guru mengajarkan, kalau kamu sudah lulus ikhlasnya,
ketika ada seseorang menerima sesuatu darimu, orang yang menerima pemberian dan kebaikanmu tidak mengucapkan terima kasih sama sekali, hatimu biasa saja, berarti kamu lulus ikhlasnya. Dan ini nggak mudah, Pak. Kita kasih uang 10.000 ke orang, orangnya cuek aja, Pak. Kira-kira lisan ini bisa nggak jaga? Alhamdulillah, ujian keikhlasan buat saya. Sulit. Yang ada lisan ini akan mengatakan, astagfirullahaladzim, ini orang nggak ada terima kasihnya sama sekali. Celah sudah amal kita. Ini pentingnya memahami ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Ini ajaran agama yang hanif. Baru kemudian wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bahkan ikhlas ini Allah sebutkan di awal. Baru kalau sudah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, wa yuqimus sholah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, wadzalika dinul qayyimah, yang demikian inilah dinul qayyimah, agama yang lurus. Hadirin hadirat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bahasan kita pagi hari ini tentang niat. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya sekaligus terus memotivasi diri kita, menata hati kita untuk terus menjaga keikhlasan kita beribadah semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan amal ibadah puasa yang kita lakukan, yang sunnah juga ibadah tarawih kita, tilawatul Quran kita, ketika kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah, semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Yang paling akhir, mumpung saya ingat, jangan jadikan alasan belum bisa ikhlas untuk berhenti ibadah, karena ini nggak boleh juga. Kenapa sih kok Bapak nggak pernah ke masjid? Saya takut riya. Ini nggak boleh, Pak. Atau kenapa sih kalau kotak amal lewat nggak pernah dikasih ini tuh, nggak pernah sodako? Saya takut nggak ikhlas. Tidak. Jadi ikhlas itu untuk level kita, teruslah beramal, teruslah melakukan itu, maka insya Allah akan muncul ikhlasnya. Karena justru orang yang meninggalkan satu amalan karena khawatir riya, justru termasuk kepada riya. Bapak biasa sholat berjamaah, tiba-tiba ngumpul dengan kawan-kawan waktu zuhur biasa aja, kok nggak ke masjid? Hati bilang takut riya, padahal biasa jamaah. Tapi karena teman-teman takut bilang, waduh sejak pensiun sekarang religius sekali, khawatir itu, justru itu riya. Jadi tarkul ibadah riya'an riya'un katanya. Meninggalkan ibadah yang biasa kita lakukan karena takut riya, justru itu riya. Jadi jangan beralasan misalnya nggak mau ke masjid karena takut riya, nggak mau duduk di majelis taklim bersama-sama yang lain karena takut riya. Terus ngajinya kapan? Di rumah aja biar nggak riya. Itu tidak benar sama sekali. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Seperti biasa, masih banyak hal mungkin yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Saya persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz bertanya, tadi ada inamal a'malu binniyah. Ya. Apakah dengan kata-kata itu bisa menunjukkan suatu perbuatan salah menjadi tidak salah karena tergantung niatnya? Ya. Misalnya dia berbohong, ya, tapi karena niatnya mungkin untuk tidak terjadi pertengkaran, berbohong itu jadi tidak salah gitu. Ya. Ataupun yang lainnya, mungkin bisa berbuat salah juga, tapi katanya kan tergantung niatnya gitu. Baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu dalil baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah selalu berkaitan dengan dalil-dalil yang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri, apalagi jika kaitannya dengan satu persoalan hukum. Hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat,
Ini adalah hadis secara umum. Tapi kalau kemudian ada satu hukum yang memang disebut khusus dalam satu dalil, maka akan berbeda hukumnya. Kalau tadi misalnya contohnya, Ustadz saya niat ini berbohong supaya tidak ribut, itu nggak apa-apa karena dalil yang membenarkan. Ada bohong yang diperbolehkan, salah satunya tadi berbohong untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar. Contoh, si A dengan si B lagi ribut, tahu-tahu kita bilang, waduh B ada salam dari si A, kangen tuh katanya pengen ketemu. Ketemu lagi sama si B, ada salam dari A, kemana aku ngobrol sama si, waduh kangen banget pengen ketemu. Padahal boro-boro nyampein kangen ketemu aja enggak kok. Tapi karena niatnya untuk menyatukan, karena ada sesuatu yang lebih besar, nggak ada masalah. Atau bapak berbohong pada istri, boleh apa enggak Pak? Pak, ini kok tidur ya? Bohong sama istri boleh nggak? Wah, ada yang bilang boleh tuh. Tergantung bolehnya dulu, bukan tergantung niat Pak Ustadz, belum tentu. Kalau niatnya supaya istri seneng, dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan seorang suami boleh berbohong kalau persoalan yang membuat seneng istrinya dalam persoalan yang boleh dalam hukum. Contoh, istri kita mengajak resepsi, hadir ke resepsi, kondangan ya. Istri kan biasanya orang yang paling pertama dimintai pendapat tentang penampilannya suami, Pak. Pak, aku cantik enggak? Yang ini boleh bohong, Pak. Jangan Bapak kok terlalu jujur. Ya usia kita kan udah pasti di atas 5 semua, kepala 5. Ya tentu udah pasti berbeda, Pak. Kepala 5 nggak mungkin secantik dulu istri kita umur 25 tahun, nggak mungkin. Jangan terlalu jujur. Ya mah, pipinya udah kempot begitu. Jangan. Masya Allah mah, you are style beautiful. Insya Allah I love you forever gitu. Padahal mungkin udah gak cantik lagi, minimal cantik menurut bapak gitu kan. Tapi hal-hal yang tidak yang sifatnya prinsip ya nggak bisa. Kenapa kamu korupsi? Orang niatnya kan biar membahagiakan istri, Pak Ustadz. Innamal a'malu binniyat, ya salah. Atau ada orang melakukan praktek riba misalnya, saya kan niatnya ngebantu, itu kan cuma omongan saja. Kan innamal a'malu binniyat, ya nggak bisa. Jadi lagi-lagi tadi di awal saya katakan, satu dalil terkait dengan dalil yang lain. Kalau memang kemudian ada hukum yang lain yang mengatakan hukum yang berbeda, maka jelas akan menjadi hukum yang berbeda. Karena memang dalil innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini dalil yang bersifat umum tentang pentingnya menjaga keikhlasan niat semata-mata karena Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, silakan. Kalau untuk pencatatan niat baik, kapan mulai itu mendapatkan pahala? Atau niat jelek tapi tidak jadi, mulai kapan itu? Oh baik. Bapak Ibu soimi dan soimat rahimakumullah, dalam hadis dikatakan orang yang punya niat baik, saat ia sudah melakukan niatnya, itu sudah dicatat sebagai pahala kebaikan. Kalau kemudian dia melakukannya, maka ditambah lagi pahalanya. Tapi untuk niat keburukan, ini salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Orang yang baru niat buruk, malaikat gak catat itu, Pak. Malah mereka mendoakan mudah-mudahan gak jadi. Ada orang niat misalnya, pokoknya selesai kajian subuh ini saya mau buka pagi-pagi, atau wah mulai kajian hari ini saya mau marah-marah nih sama si fulan itu. Niat belum, tidak dicatat. Malaikat hati tidak mencatat itu. Tapi kalau sudah melakukan, itu pun belum dicatat dulu, Pak. Masih ditunggu. Mudah-mudahan dia bertobat, mudah-mudahan dia minta maaf sama orang yang dia sakiti tadi. Dia berbuat zalim, dia punya dosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak catat dulu. Tapi kalau udah ditungguin sama malaikat Atin bilang, gimana Rokib, catat nggak ini? Ya, kita tungguin, tobat nggak tobat-tobat nih. Catat aja deh.
Habis gimana tugas kita udah kayak begini? Ini kata ulama bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Amal kebaikan baru niat saja sudah ada catatan kebaikan. Tapi tadi saya bilang kalau udah kelamaan niat lulu, malaikat raqib juga akan bilang lagi, aduh ini gimana udah kita catat lagi nih, tapi nggak ngerjain, udah nggak apa, bonus lah, lumayan niat. Walaupun tentu berbeda Pak dengan orang yang sudah niat dan kemudian melakukan amaliyahnya. Jadi makanya ada orang sering bilang yang penting niat aja dulu. Betul, niat berbuat kebaikan, niat aja dulu. Ngelihat ada orang yang kesusahan, niat aja dulu. Walaupun diri kita ingatkan, oh iya saya pernah punya niat untuk membantu, oh saya pernah punya niat untuk bersilaturahim, oh saya punya niat untuk melakukan satu amal kebaikan. Saat kita punya kesempatan dan kemudahan untuk itu, segera realisasikan. Insya Allah niat yang baik tadi akan sinkron betul dengan apa yang kita lakukan. Demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Ustaz tadi bilang setiap niat baik akan dicatat malaikat. Ya. Saya tanyakan, malaikat mencatat niat itu karena bisa membaca hati orang ataukah karena diberitahu sama Allah? Oh baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu adalah makhluk Allah yang disebut oleh Al-Qur'an la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah maksiat atas perintah Allah dan melakukan semua apa yang Allah perintahkan. Nah, malaikat Raqib dan malaikat Atid diperintahkan Allah catat semua amal kebaikan mereka yang tergentes di hati mereka, karena sudah diberikan satu rekomendasi itu, sudah diberikan tugas itu, otomatis malaikat punya akses kepada setiap hati manusia. Mereka tahu dari mana? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini, ketika kita perintahkan atau ada pimpinan komandan polisi memerintahkan berangkat cek sana, siapa yang tahu? Sudah dikasih semua peralatannya. Ini alat sadap HP-nya, ini CCTV-nya, ini drone udaranya. Jadi apapun yang dia lakukan, dia akan tahu. Tapi kalau polisi yang lain yang nggak punya akses tugas itu, karena dia di reskrim, dia tahu. Tapi kalau sama-sama polisi tapi dia lantas, ya nggak tahu Pak. Logikanya begitu. Jadi malaikat Raqib dan Atid itu sudah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu namanya aja Raqib. Raqib itu mengawasi. Otomatis diberikan semua perangkat untuk mengetahui hatta hati setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian, wallahu a'lam. Ya. Apakah termasuk jin juga bisa membaca hati? Oh baik. Apakah jin bisa membaca hati? Jin sama sekali tidak pernah kenal hati manusia. Jin itu kedudukannya sama dengan kita. Dia itu ada yang beriman, ada yang kafir. Mereka gak pernah tahu itu yang namanya hari kemudian. Gak pernah tahu besok, gak pernah hati orang. Semuanya cuma tebak-tebakan. Sama dengan kita Pak. Apakah Bapak tahu hati saya? Ya gak tahu, prediksi bisa. Apakah Pak Ustadz tahu hati jamaah pagi hari ini? Saya gak tahu pasti, cuma prediksi aja. Kalau duduknya udah 3 kali ganti posisi, kalau matanya udah mulai begini-begini, saya prediksi, oh Bapak nih hatinya pasti udah pengen pulang. Kebenarannya wallahu a'lam, saya nggak tahu. Begitu juga jin. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya minta bantuan jin untuk mengetahui si fulan begini, itu hanya praduga, itu hanya prediksi. Sebagaimana saya tadi Pak, kita tahu hati seseorang dari prediksi kita. Sebenarnya dia suka nggak sih sama anak saya ini? Kamu suka nggak sama anak saya? Kan bisa kelihatan. Prediksi. Kalau hati yang paling dalam, wallahu a'lam. Maka dalam hukum disebutkan nahkumu bil zawahir. Kita mengambil hukum yang kelihatan saja. Jadi kedudukan jin sama kita sama dalam hal ini. Contoh, kita nggak perlu tanyain orang yang mau masuk Islam. Waduh, jangan-jangan ini orang masuk Islam sengaja
cuma mau menghancurkan Islam. Nggak perlu. Kita prediksi saja hatinya, karena omongannya lillahi ta'ala, ya sudah. Begitu juga dengan jin. Maka jangan pernah percaya sama jin, Pak. Walaupun zaman sudah tahun 2025 ini masih ada sebagian orang yang percaya dengan jin, apalagi orang yang mengaku-ngaku bersahabat dengan jin. Kalau mau bersahabat dengan jin nggak perlu ngaku-ngaku, Pak. Kalau dia ngaku-ngaku, apalagi iklan, Anda mau kenal dengan jin, pasti bohong. Kalaupun Allah berikan karomah, dia nggak mungkin keluar-keluar kemana-mana, saya bersahabat dengan jin, tidak. Itu bagian private yang nggak diketahui orang lain. Tapi kalau sampai ngaku-ngaku, apalagi minta bantuan jin, terus saya panggil dulu jin yang ini, saya panggil jin ini. Dan ini ironisnya, Pak, di masyarakat kita hari ini, contoh tayangan-tayangan televisi yang ramai yang kayak begini. Film-film kita hari ini, coba Bapak boleh perhatikan bagaimana merusak akidah anak-anak kita. Karena ya tadi, selalu jin dianggapnya hebat, bisa ini, bisa itu. Padahal sama sekali tidak. Bisa kita pahami misalnya di surah Al-Jin. Bahkan orang yang meminta pertolongan kepada jin, pasti dia akan mendapatkan kebohongan. Kira-kira demikian, Pak. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian dan pertanyaan yang diajukan dapat kita ambil manfaatnya bersama. Mari kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.